Hello, good good morning, student. We are we meet again for the first time in our first lesson. Anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pelajaran pertama bahasa Inggris kelas 8. Holiday made on. Jadi pada pelajaran bahasa Inggris semester ini kita akan menggunakan modul ya. Dan untuk 6 minggu ke depan kita akan menggunakan modul 6 dengan tema Holiday mode on. Ini setara SMP kelas 8. Baik anak-anak, kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari di modul 6 Holiday mode on. Ini kalian jangan lupa setiap kali belajar modul itu sempatkan untuk membaca preface atau kata pengantarnya. Juga perhatikan konten di sini, daftar isi, jadi kalian tahu apa yang akan kita pelajari pada model ini. Ini isinya apa saja, unit 1, unit 2, kemudian di belakangnya juga ada apa lagi yang akan disampaikan. Silakan kalian pelajari betul-betul, jangan sampai dilewat ya. Kemudian di sini ada guidelines, petunjuknya how to use this module. Jadi bagaimana kalian menggunakan modul ini. Jadi ada beberapa step, beberapa langkah. Di sini ada di LOAS guideline, learning outcomes, learning activities and summary. Jadi di sini ada step 1, kalian baca guideline-nya ya. Baca guideline-nya, kemudian pelajari apa namanya yang akan kalian dapatkan. Lalu kerjakan juga aktivitasnya, latihan-latihannya, kemudian baca ringkasannya, evaluasi di sini. Kemudian step 6, completeness criteria. Jadi ini adalah kriteria ketuntasan. Jadi ini adalah syarat kalian bisa naik ke tingkat berikutnya. Jadi syarat kalian misalnya mau berpindah dari modul 6, kemudian di 6 minggu kemudian kita akan beralih ke modul 7, itu kalian harus tuntas untuk modul 6 ini ya. Oke, jelas? Kemudian ada additional reference. Additional reference itu adalah referensi tambahan. Jadi selain dari modul ini, kalian atau kita juga bisa menambahkan materi dari buku-buku lainnya yang disediakan. Di sini juga Bapak akan menyediakan video, baik video yang Bapak bikin sendiri maupun video-video yang sudah dibuat para guru bahasa Inggris yang ada di YouTube. Oke, kita masuk aja ke unit 1. Unit 1, let's go to the beach. Ya, oke, kalian bisa sambil membaca, kemudian mendengarkan Bapak mengucapkan itu, kalian juga sambil belajar untuk mengucapkannya kembali. Oke. Comprehending the responses of giving instructions. Jadi di sini akan pemahaman untuk memberikan instruksi atau memberikan perintah. Asking, permohonan, meminta. Prohibiting, itu melarang. Kemudian practice to construct responses of. Jadi kalian belajar untuk menyusun responnya dari memberikan perintah, kemudian permintaan, permohonan, dan larangan. Di sini karakter building atau misalnya karakter yang hendak dibangun adalah politeness, kejujuran, confidence, itu rasa percaya diri. Jadi kalian dalam bahasa Inggris pun pelan-pelan akan belajar untuk percaya diri, baik dalam menulis, membaca, apalagi mengucapkan ya teks bahasa Inggris. Collaboration itu kerjasama. Jadi kalian bekerjasama dengan teman. Bekerjasama di sini dalam artian yang positif ya, bukan artinya kalian
menyontek ulangan ketika menyontek ketika ulangan, itu tidak diperkenankan. Komunikatif, itu komunikatif, saling berinteraksi, berkomunikasi satu sama lain. Oke. Let's jump to the learning activities. Ya, kita akan aktivitas belajarnya apa? A. Activity 1. Giving instructions and the response. Jadi kalian memberikan instruksi, memberikan perintah, dan juga responsnya, jawabannya. Lead in. Have you ever heard instructions? Coba, apakah kalian pernah mendengar perintah? Misalnya, ambilkan buku itu. Misalnya begitu ya, atau tutup pintu itu, dan lain sebagainya. Oke. Kita akan masuk ke sini. Number 1. Read and learn. Ini adalah kalian membaca dan pelajari. Kalian dengarkan Bapak membaca, lalu kalian ulangi ya. Kalian ucapkan kembali apa yang Bapak bacakan. In the beach. Robbie, take me the bucket. Robbie, ambilkan saya ember. Here you are. Nih embernya. Thanks Robbie. Terima kasih Robbie. You are welcome. Sama-sama atau terima kasih kembali. Itu ya. Ini adalah contoh percakapan giving instruction atau memberikan perintah. Ini situasinya ada di mana? Di pantai. Oke, good. The second one, yang kedua. In the cafeteria near the beach. Ini lokasinya di cafeteria dekat pantai. Lucy, sit down please. Lucy, silahkan duduk. No thanks. I just want to take away a cup of iced tea. Oh, terima kasih. Saya hanya ingin membeli atau membawa atau mengambil a cup of iced tea, secangkir es teh. Oh, okay. See you. Oh, okay. Oh, baik. Sampai ketemu kembali. See you. Sampai ketemu kembali lagi juga. Nah, ini jadi ada Lucy, Doni, dan Lucy. Oke. Silakan kalian bisa putar lagi videonya. Kalian ikuti apa yang Bapak ucapkan tadi. Sekarang kita akan lihat number 2. Read and learn. Baca dan pelajari. Now answer the questions based on the conversations above. Jadi sekarang jawab pertanyaan yang didasarkan pada percakapan ini ya. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada percakapan yang sudah dikerjakan tadi. Jelas ya? Nah, number A, conversation 1. Nah, ini conversation 1 itu yang ini nih ya. In the beach ya. Okay. Who are in the conversation? Who are in the conversation? Siapa yang ada dalam percakapan ini? Nah, ini. Si ini. Nah, ini dan ini. Silakan kalian jawab. Where are they? Di manakah mereka? Nah, ini mereka itu ada di mana? Kemudian number 3. What are they doing? Apa yang mereka kerjakan? Nah, silakan kalian jawab. Number 4. Who asked to get the bucket? Nah, kalian perhatikan percakapan ini. Siapa yang meminta ember? Okay. Number 5. Did the partner do the instructions? Apakah temannya itu melakukan perintahnya? Coba kalian lihat kembali percakapannya ya, kemudian jawab pertanyaan ini. Kemudian dari conversation 2. Nah, ini conversation 2 ini yang ini ya. Who are in the conversation? Siapa yang ada di conversation ini ya? Siapa yang ada di percakapan ini? Nah, ini kalian jawab.
Si ini dan si ini and. Nah, ini ada dua orang di sini ya. Kalian jawab. Where are they? Mereka ada di mana? Nih, mereka sedang ada di mana? Number 8. What does Donnie ask Lucy to do? Apa yang Donnie minta Lucy untuk lakukan? Nah, kalian coba perhatikan kembali percakapan yang sudah diucapkan tadi. What does actually Lucy want to do? Nah, apa yang sebenarnya Lucy ingin lakukan? Nah, coba kalian cari jawabannya di sini ya. Sebenarnya Lucy itu ke situ tuh mau ngapain? Okay, good. Number 3, observe. Nah, ini adalah contoh apa namanya? Giving instruction atau memberikan perintah. Gambar ini nih. Open the door please. Coba apa artinya? Open the door please. Buka pintu. Oke, yang ini. Open the door please. Oke. Ini apa nih? Maksudnya coba. Tidy your room. Oke, alright. Nah, ini rapihkan kamarmu. Baik. Nah, clean the table. Sure. Jadi bersihkan mejanya. Baik, tentu. Nah, jadi ini adalah clean the table, tidy your room, open the door please. Itu adalah termasuk giving instruction atau kalimat perintah. Jelas? Good. Next, number 4. Pay attention. Jadi tolong perhatikan. Giving and responding to instructions. Jadi memberikan dan merespon atau menjawab perintah. If you want to give an instruction and how to respond, you can follow the following expressions. Jadi kalau kalian ingin memberikan perintah atau bagaimana caranya merespon atau menjawab, kalian bisa mengikuti ungkapan-ungkapan ini. Ungkapan-ungkapan ini ya. Okay, number 1. Open the door please. Jawabannya, okay. Clean the table please. Sure. Tentu. Bersihkan mejanya. Okay, tolong bersihkan mejanya. Tidy your room now. Rapikan kamarmu sekarang. Jawabannya, I will. Ya, saya mau. Throw the garbage into the trash can. Apa artinya? Throw the garbage into the trash can. Lempar sampahnya ke tempat sampah. Oke. Jawabannya alright. Baik. Be careful. Hati-hati. No problem. Tidak masalah. Be quiet. Diam, jangan ribut. No thanks. Tidak apa-apa. Oke, jelas? Nah, sekarang lihat. Giving an instruction. Jadi memberikan perintah. Nomor 5. Arranging this sentence into a good order. Jadi di sini itu ada sebuah cerita. Arranging this sentence. Jadi kalian menyusun kalimat-kalimat ini menjadi susunan yang betul. Safety on the beach. Jadi di sini adalah keselamatan di pantai. Ini kalimat pertama. Jadi ini belum disusun ya. Ini Bapak bacakan, kalian boleh ikuti. Jadi nanti kalimat yang belum tersusun ini kalian buat susunannya di sini. Tapi kerjakannya di buku ya. Di buku. Hey, after finished, it's better for you and your children to take a shower with clean water. Setelah selesai, lebih baik atau kamu dan Anda atau dan anak Anda lebih baik mandi dengan air bersih.
B. Check the depth of the sea water before come into the water. Kamu periksa dulu kedalaman air laut sebelum kamu terjun atau masuk ke dalam air atau ke dalam air laut ya. C. First, when you come to the beach, make sure that the sea and its beach is clean. First, itu pertama, ketika kamu datang ke pantai, pastikan, make sure itu pastikan bahwa laut atau pantai, laut dan pantainya itu clean atau bersih. D. Always watch out your children when they are playing on the beach. Selalu perhatikan anak-anak Anda ketika mereka playing on the beach, bermain di pantai. Good. A. Make sure that you and your children are able to swim when you want to jump into the sea water. Pastikan bahwa Anda dan anak Anda bisa berenang, able to swim, when you want to jump, ketika kalian mau lompat, ya, into the sea water, masuk ke dalam air laut. Oke, itu adalah kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris yang harus kalian susun menjadi susunan yang baik di sini, ya. Itu tugas ada di sini, giving instruction. Okay, good. 6. Vocabularies. Nih, vocabularies. Take, ambil. Open, buka. Throw, buang atau lempar. Tidy, merapikan. Clean, membersihkan. Jump, melompat. Take a shower, mandi. Bucket, ember. Garbage, sampah. Sea, laut. Beach, pantai. Room, tempat sampah. Okay, good. Number 7, exercise. Fill in the blanks with the correct words. Jadi kalian isi titik-titik ini dengan kata-kata yang benar atau tepat. Di sini kata-katanya ada di dalam kotak warna orange. Kata-katanya tadi dari come, put, close, open, boil, take, turn, right, give. Turn right itu belok kanan. Give itu memberi, dan wash itu mencuci atau cucilah dalam bahasa perintahnya. A. Bla 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 your book and do the exercise. Coba jawaban yang tepat apa? B. The dirty plates and glasses in the sink. C. Bla 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 on the junctions. Then you will find the post office. D. Rudy, please coconut oil in the Betamart. E. Your father wants to make a cup of coffee. Bla 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 bla. The water first. Ayahmu ingin membuat secangkir kopi. Titik. Airnya dulu. Nah, apanya tuh? Yang airnya diapakan? Oke. Okay. Nah ini nanti yang D, Rudy, tolong titik minyak kelapa di Betamart. Dan lain sebagainya. Coba yang ABC kalian artikan sendiri ya. Here, bla 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 here, I have something for you. Di sini, ini saya mempunyai sesuatu untukku. Look at the cat, it is hungry. Lihat kucing itu. Dia kelaparan. Titik eat some food. Nah, beri dia makanan. Titik
makanan. Bla bla bla, the coconut tree for me please. Your hand on the tap water. Your eyes, I have surprise for you. Titik-titik matamu. Saya mempunyai kejutan untukmu. Okay, good. Di sini ada number 8, task to do. Task to do itu tugas untuk dikerjakan. Read the following situation. Then write the instructions based on the situation. Jadi kalian baca situasinya di bawah ini, kemudian kalian tulis perintahnya berdasarkan dari situasinya. Jadi situasinya ini kalian coba buatkan perintahnya apa. Itu ya. A. The gasoline of your father's boat is empty. Jadi bensin dari kapal ayahmu itu kosong. He asks you to buy the gasoline to the nearest gas station. Dia memintamu untuk membelikan bensin di pom bensin terdekat. Coba apa yang dikatakan perintah, apa yang dikatakan ayahmu. Nah, itu ya. Perintahnya seperti apa? B. Your mother has a small cafeteria on the beach. Ibumu mempunyai kafetaria kecil di pantai atau kafe kecil di pantai. She is frying bananas for her guests. Dia menggoreng pisang untuk tamu-tamunya. Her guests, tamu-tamunya. Suddenly the stove ran out the gas. Jadi tiba-tiba kompornya itu mati. Kompornya itu mati. Jadi gasnya habis. She asks you to replace it. Jadi ibumu atau beliau meminta kamu untuk menggantinya. Coba apa yang dikatakan ibumu ke kamu? Perintahnya bagaimana? In English, of course. Good. C. The lamp on your kitchen is off. Lampu di dapurmu itu mati. Your mother asks you to replace it with the new one. Ibumu memintamu untuk menggantinya dengan yang baru. Nah, ibumu kasih perintahnya bagaimana ke kamu. Nah, itu adalah tugasnya yang nomor 8. Okay, good. Sekian dulu. Oh ya, tanggung. Sekian dulu pelajaran untuk modul 6 ya. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita. Nanti pertemuan berikutnya kita akan sambung lagi ya, mulai di activity 2, asking to do something and responses. Okay, page 6. See you next week. Thank you for your attention. See you next week.